datang dari no-name. Waduh. Aduh, kenapa kita sih, Len? Mungkin orang yang sama ya. Ini orang yang sama kali ini ya. Oke, kita lanjut pertanyaannya dari no-name. Sebelum ada Ishak, Apakah kira-kira Ellen kenal? waduh pendeta, saya tidak kenal ini dengan pertanyaan. Ya? Misterius Oke, pendeta. silakan. Ya. Nanti di belakang layar mungkin ditanyain ya pendeta. Oke, silakan ya. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Sebelum ada Ishak, Abraham mendapatkan anak dari hambanya Hagar yaitu Ismail. Saya sering mendengar dari kita yang tidak menganggap kisah ini. Padahal Hagar dan Ismail juga diberkati Tuhan dalam Kejadian 16 ayat 10. Yang isinya kurang lebih sama dengan janji kepada Abraham. Apa beda janji Tuhan kepada Ismail dan kepada Ishak? Saya coba bacakan pendeta. Kejadian 16 ayat yang ke-10. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Silakan pendeta. Terima kasih. Itu janji kepada siapa itu? Pasal 16 ayat yang ke-10. Hagar Hagar dan Ismail. Oke, ayat yang ke-10 mengatakan, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Jadi ada janji Tuhan juga. Artinya Tuhan itu mau supaya semua orang mendapatkan berkat. Karena pada waktu Tuhan Allah memanggil Abraham, Tuhan Allah katakan, melalui kamu bangsa-bangsa yang lain juga akan mendapatkan berkat. Kenapa di dalam Alkitab ini lebih banyak cerita tentang bangsa Israel yang adalah keturunan Abraham melalui Ishak, Yakub, ya, Yakub yang namanya adalah kemudian Israel. Mengapa? Oleh karena merekalah bangsa yang dipilih Allah. Bukan dipilih Allah untuk diselamatkan sendirian, tapi dipilih Allah untuk menjadi bangsa yang membawa terang kepada bangsa yang lain supaya banyak orang yang boleh mendapatkan keselamatan. Nah, sekarang coba kita lihat sedikit tentang Ismail dalam Alkitab, yaitu anak dari Hagar. Coba kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ayat yang ke-16, Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk turun-temurun. Tentang Ismail, ini Tuhan yang katakan kepada Abraham, ayat 20. Coba tolong dibaca, saya minum dulu. Mungkin Vanessa tolong baca ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Lanjut, ayat 21, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Terima kasih. Jadi artinya ada juga berkat Tuhan untuk Ismail, ada juga berkat Tuhan untuk Ishak. Tapi mengapa ada perjanjian khusus dengan Ishak? Karena melalui garis keturunan Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, dan seterusnya itulah datang Sang Juru Selamat. Itu salah satu alasannya. Lalu kemudian, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa bangsa Israel yang adalah keturunan Ishak dan Yakub adalah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Dipilih bukan karena mereka lebih istimewa, tidak. Banyak sekali kejahatan mereka, banyak sekali yang mereka lakukan memberontak terhadap Allah, sehingga pada akhirnya mereka gagal untuk menjalankan mereka punya misi, yaitu untuk membawakan kabar
baik, kabar keselamatan kepada banyak orang. Mengapa gagal? Juru selamat saja mereka salibkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi sekarang perjanjian itu Allah buat dengan semua orang, siapa saja. Tuhan Allah buat perjanjian itu. Makanya dengan kita pun, sekalipun saya bukan orang Israel, tetapi kalau saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya masuk ke dalam sebuah perjanjian dengan Allah, karena perjanjian itu disahkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi semua kita boleh mendapatkan keselamatan oleh karena kita masuk di dalam ikatan perjanjian dengan Allah melalui Yesus Kristus yang mengorbankan hidupnya, mencurahkan darahnya bagi kita. Nah sekarang coba kita lihat beberapa informasi lagi tentang Ismail. Kalau boleh kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian 25 ayat yang ke-13. Silahkan. Jadi Kejadian 25 ayat yang ke-13, keturunan Ismail. Ya. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Ada Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbel, Mibsam. Dan seterusnya, ada beberapa nama lagi. Jadi ada beberapa nama di sana seperti Nebayot, ya, anak sulungnya Ismail. Lalu kemudian ada Kedar, Adbel, Mibsam. Itulah nama-nama anak dari Ismail. Apakah cerita Ismail atau keturunan Ismail menurut Alkitab, ya? Apakah selesai di sana? Itu kan kitab Kejadian. Ya, sekarang coba kita datang kepada kitab Yesaya. Ini sudah ratusan tahun setelah kitab Kejadian, kitab Yesaya. Sekarang kita buka dalam Yesaya pasal yang ke-60. Yesaya pasal yang ke-60. Kita baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Yesaya 60 ayat 6 dan 7. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Terima kasih. Ini ada nubuatan dalam kitab Yesaya bahwa cerita dari keturunan Ismail tidak berhenti hanya di kitab Kejadian. Sebab dalam kitab Yesaya sekalipun sudah zaman raja-raja, itu disebutkan di sana dalam ayat yang ke-7, kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, memberikan kepada kita suatu kesan bahwa mereka ini pun akan betul-betul menyembah Tuhan. Mereka ini pun juga akan mengenal Allah dengan sungguh luar biasa. Jadi jangan kita hanya berpikir keselamatan itu hanya untuk satu bangsa atau hanya untuk satu golongan tertentu. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, kepada siapapun saja. Jadi kita bisa melihat masih ada kelanjutan cerita dari keturunan Ismail menurut Alkitab, ya, yang semua kita pelajari ini adalah seberapa referensi yang boleh kita ambil dari dalam Alkitab. Terima kasih banyak untuk yang bertanya ini. Terima kasih.